kan nggak tahu studionya ini kira-kira bakal lanjut apa enggak. Nah, di titik nadirnya, insya Allah akan bubar juga. Walaupun nanti ketika saya sampai tua studionya masih ada, nanti di akhir zaman semuanya akan musnah kan. Jadi ya pasti. Kalau aku jawab nggak pernah karena pertanyaannya dapat klien. Karena menurutku yang belum deal itu belum klien. Kalau yang tanya-tanya doang banyak. Oke, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Anggi Junior Pradito. Saya desainer dari Omni Creativora. Nama saya Ibnu Mas'ud. Kegiatan sehari-hari gemar belajar dan mengaji. Seperti Sidul. Garing banget. Nama saya Piko Rizky Dwinanto. Saya dari One Wish Wonder Studio. Perkenalkan, nama saya Afif Bimantara. Saya adalah founder dari agensi Creative Agency. Hobi saya bermain dengan anak-anak, bermain musik. Saya hobinya nonton bola, fans bola garis keras lah sebenarnya, tapi yang nggak keras-keras banget. Dan saya fans Real Madrid. Sebenarnya dulu itu terjun ke desain itu nggak sengaja yang jelas. Dulu setelah lulus SMA, kemudian mencoba kuliah kan, banyak opsi-opsi. Yang pertama di planologi, terus kehutanan. Yang ketiga baru desain. Apa ya, aku sebenarnya kenal desain itu pas sekolah di SMK jurusan multimedia, terus di situ ada pelajaran desain grafis, videografi, macam-macam. Jadi ya belajar bikin logo, pamflet, poster, macam-macam gitu. Awal menjadi desainer itu karena dulu menjadi panitia di bagian Pubdekdok. Saya banyak diminta untuk membuat pamflet. Lalu saya berkuliah di perguruan tinggi komputer. Di situ yang dipelajari ternyata banyak, tidak hanya desain saja. Dulu basic saya kan SMK arsitektur. Nah kebetulan dulu yang minta bikin buku itu temenku, dia main Corel Draw. Aku lihat dia dulu main kontes di 99 Design, meniru lah apa yang dia lakuin sebelumnya, cuma bermodalkan nonton. Ternyata kok asik, aku coba daftar 99 Design, sebulan join langsung menang tanpa basic apapun, pokoknya ya modal aja, modal niat sama tekad aja. Terus dari diri sendiri sih berkomitmen untuk fokus ke desain sendiri. Karena kemampuan diri yang terbatas, nggak keterima di dua pilihan pertama. Jadi memutuskan untuk kuliah di bidang desain. Setelah lulus kuliah, mencoba pertama kali kerja di suatu perusahaan IT, tapi sebagai brand designer. Terus kemudian kan aku magang, jadi magang juga, terus kenal desainer, wah keren-keren. Akhirnya jadi putus asa jadi desainer. Tapi sebenarnya lebih termotivasi ya. Tidak menemukan passion itu sebagai desainer. Pengennya yang penting itu berkaitan dengan komputer. Saya menemukan passion saya pada saat saya berkesempatan untuk magang di kampus. Saya diminta desainnya macam-macam juga sebetulnya, desain poster, desain aplikasinya kampus. Dari situ saya baru mengetahui bahwa itu namanya bidangnya adalah UI design. Nah dulu kan fokusnya ke logo desain, terus beralih ke user interface design itu karena emang UI designer tuh belum banyak. Tahun 2013 tuh belum banyak. Aku pivot ke UI design, terus join company kayak gitu sih. Awal-awal dulu ketika saya mendesain tuh UI UX itu belum ada, baru ada graphic design sama web design. Nah itu yang saya lakukan. Untuk klien, saya diminta klien untuk mendesainkan aplikasi ya. Saya lebih banyak learning by working sebetulnya. Awalnya memang belum bisa, tapi karena kerjaan, dapat kerjaan seperti itu dan klien percaya dengan saya sikat aja. Dulu sih pas SMK aku pernah ikut lomba bikin majalah digital. Itu pertama kali pengalaman. Ikut final di Surabaya, aku presentasi di situ, ceritain. Ternyata ada kritikan, ada fitur yang guna nggak guna gitu kan. Gitu. Akhirnya tahu banyak hal. Musim berikutnya gitu, tahun berikutnya pas aku kelas 3, aku bikin deh majalah digital baru. Dan itu emang pengalaman baru lagi karena aku nggak cuma ngimplement itu dalam bentuk outputnya flash, tapi juga outputnya web. Jadi kan kalau sekarang kan kita bikin web itu jangan sampai halaman-halamannya itu dari gambar gitu kan. Akhirnya, aku perlu desain
icon buat tombol back. Lah itu interaksi pertama itu. Terus sampai akhirnya ada pengakuan kelemahan diri. Aku tuh ngerasa nggak punya kemampuan di mana-mana gitu. Apa ya yang teman-teman itu belum ngulikku kayaknya bisa ngeduluin lah. Oh iya, aku pernah bikin majalah digital. Terus aku belajar lagi, oh ternyata ini namanya UI. Latihan terus tak upload di Behance. Ada orang ngubungin ngerjain project sama aku. Ya karena endingnya saya juara 1 memang. Karena gak sembarang bisa. Begitu ceritanya. Di kampus saya, di Amikom itu ada salah satu divisi di kampus namanya Innovation Center. Ibaratnya jantungnya kampus lah, karena aplikasi semuanya di situ. Di situ magang, tapi dulu alhamdulillah digaji juga sih. Itu yang pertama kali pekerjaan yang menurut saya dapatkan secara profesional itu. Setelah lulus dari situ, diajak teman saya, Mas Cendika, itu untuk bekerja di perusahaan Amerika, tapi secara remote. Akhirnya memang tidak lama, sekitar hanya 8 bulan. Silih berganti perusahaan, sempat juga di perusahaan yang lain, tapi remote juga. Sebelum saya bangun studio itu, saya menjadi dosen. Saya ikut studionya Mas Ervan, namanya UX Marker. Nah, setelah hampir tahun lebih dikit kayaknya di UX Marker itu, saya memutuskan untuk bikin studio sendiri. Aku dulu pertama kali kerja itu di agensi buku tahunan, namanya Abang Ireng. Di sana ya aku ngerjain banyak hal sih, bikin ilustrasi buat cover, bikin manipulasi foto, retouch. Tapi intinya paling banyak itu ngedesain buku lah. Gambarannya tuh ngedesain buku tahunan sekolah. Dulu pernah di Sebangsa, pertama brand designer, kemudian UI UX design, kemudian ke Gojek, ya UI UX design. Dulu bantuin transport, GoFood pernah, GoKilat, GoBox gitu-gitu. Terus akhirnya 2017 gitu bikin studio sendiri, namanya Omni Creativora sampai sekarang. Pas di kampus dulu, memang fokusnya hanya untuk mendesain aplikasi, utamanya mendesainkan digital produk seperti website, mobile app, dan lain-lain. Terus aku kerja di salah satu digital agency, namanya Chalkboard Asia. Kalau role-nya dulu sih web designer. Jadi di situ kita desain website, softwarenya Photoshop. Kalau nge-slash itu repot banget ya. Tapi lumayan banyak project yang akhirnya terrealisasi. Terus setelah itu aku kerja remote tapi dari US. Itu juga hampir 1 tahun, role-nya sebagai senior web designer kalau nggak salah. Nah di sana ya sama, kita ngerjain tentang website. Tapi di agensi yang baru ini, aku banyak ngerjain web app. Di sisi lain juga udah banyak ngambil kerjaan freelance yang didapat dari Dribble. Nah, akhirnya balik ke Jogja, terus ngajak beberapa teman untuk bantu ngejalanin studio. Dulu ditawarin kerja lokasi di Yogyakarta dari Singapura Indo. Jadi ada founder yang dari Singapura, ada yang dari Indo. Itu namanya TripScript, tentang hospitality lah. Terus setelah TripScript terus berganti nama jadi Caption, terus saya resign setelah 2 tahun sebagai UI designer. Sebenarnya lebih fleksibel sih, karena kan di tim kan cuma ada 2 desainer ya, dan itu nge-build produk, ada POS sama SISS. Kontraknya sih UI designer, cuma role-nya ya campur lah kayak gitu. Ya. Sebelumnya aku pas join company itu udah bangun studio. Jadi bukan studio sih, lebih tepatnya tim untuk tim animasi namanya Planting Studio. Setelah berumur hampir 1 tahun, terus aku memilih untuk fokus ke studio. Kenapa keputusan itu hadir gitu kan ya? Sebenarnya karena saya nggak ikut relokasi pemusatan. Jadi dulu kan ada Gojek di Jogja, terus kantornya dipusatkan di Jakarta. Saya yang memilih nggak ikut gabung ke sana, dan ya udah bikin studio aja lah. Siapa tahu bisa keren. Dulu ketika saya ikut kontes seperti di 99 Design, di Top Coder, cuma ya buat ngumpulin portfolio aja. Dan saya bekerja di perusahaan maupun ngontes, bedanya adalah kalau kita kerja di perusahaan,
pekerjaan yang kita lakukan itu tidak kurang dinamis menurut saya. Jadi yang dikerjakan itu terus. Kalau apalagi kalau in-house yang dikerjakan satu produk. Nah, sedangkan saya pernah juga kerja di agensi yang dikerjakan beda-beda. Tapi kita nggak bisa ngatur ritme kerjaan kita sendiri. Kita nggak bisa ngatur waktu kita sendiri kan. Kita harus mengikuti apa yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, saya punya kendali atas apa yang saya lakukan. Decide untuk bangun studio itu emang udah punya cita-cita dari awal, emang pengen jadi wirausaha yang pertama. Terus pengen buka lapangan pekerjaan, sama yang jelas pengen menyalurkan ilmu yang dipunya sekarang sih kepada orang lain. Jadi biar ilmunya bermanfaat kayak gitu. Fulfillment-nya itu di situ sih. Saat saya bisa ngatur waktu saya sendiri, saya mau ngapain, ya itu terserah saya. Kalau jadi dosen dulu ketika itu hasilnya nggak ada cuti. Susah juga kan, enakan bikin sendiri nih, ngatur kerja sendiri. Sebenarnya juga nggak yakin banget sebenarnya. Ya kayak waktu itu sepi, ya kebiasaan kerja malam gitu kan. Ngajak temen waktu itu, sekarang masih di sebuah studio. Waktu itu, gue gelem ora ngewangi gawe studio, garap UI UX. Terus dia cerita, ternyata dia sudah ditawarin temannya lain buat bantu startup perusahaan saat itu. Perusahaannya masih ada sampai sekarang. Ya wis lah Rasido. Ternyata selang beberapa hari Mas Kuko ini menjawab dengan ya wis Lek, ayo. Aku juga ngesetnya tuh nggak lama-lama banget gitu loh. Ya nanti anggaplah kalau 3 bulan jalan ya insya Allah berarti jalan saat terusnya gitu. Nah, ternyata 3 bulan kelewat itu bisa jalan, bahkan nambah 1 orang. Alhamdulillah belum pernah hutang ya. Yang dipraktekkan sekarang ya main game. Setiap hari, setiap sore. Total tim untuk sekarang ada 22 orang. Jadi saya berusaha mengefisienkan semua aktivitas sebetulnya ketika remote. Kita dulu pernah ada kayak stand up gitu pagi-pagi sama sore dulu ya, waktu masih agak niat.